Cerita dimulai dari kepemimpinan Sang Laksamana yang kehidupan masyarakat saat itu sangat aman dan sejahtera. Namun, ada saja sang antagonis yang bernama, kita sebut saja Polem. Dia adalah bandar narkotika jenis opium yang dibantu oleh Megumi bersama dengan rekan-rekannya. Polem sang mafia pun memerintahkan kepada anak buahnya untuk menghabisi rekan-rekan Megumi agar informasi tidak bocor dan meluas. Dan yang dibiarkan hidup hanyalah Megumi, karena hanya ialah yang mampu mengetahui cara membuat opium. Hajime sebagai kepala kepolisian langsung mendatangi kediaman Polem, sang mafia tersebut. Saat didatangi, Polem pun menunjukkan sikap tidak kooperatifnya. Hajime, dia pun memanggil para samurai terbaiknya yang ia pelihara sejak kecil, bahkan ada yang dari 2 bulan. Setelah Hajime pergi, si Polem pun mendapatkan kabar buruk karena Megumi berhasil kabur. Mendengar hal tersebut, si Polem langsung menugaskan Jin-e untuk menangkap dan membawa Megumi kembali hidup-hidup. Saat ia melihat Mading, muncullah Kaoru yang langsung mengacungkan pedangnya kepada Kenshin. Karena ia menunggak hutang 2 bulan belum dibayar. Kenshin pun langsung mengeluarkan pedang dengan mata terbaliknya. Tidak lama dari kejadian itu, Kaoru bertemu dengan Jin-e dan langsung bertarung dengannya. Saat ingin dibunuh, muncullah Kenshin yang menyelamatkan Kaoru sambil tersenyum manis. Saat Jin-e melihat tanda X pada pipi Kenshin, dalam batinnya, ia pun langsung menyadari bahwa Batosai sang legenda sudah kembali. Kenshin mengajak Kaoru ke tempat perguruan pedang yang didirikan oleh mendiang ayahnya. Tanpa Kaoru sadari, orang yang saat ini bersamanya adalah Batosai asli yang sudah menghabisi ayahnya dahulu. Kemudian datanglah preman yang ingin membeli perguruan tersebut atas perintah bosnya. Namun, Kaoru menolak. Kenshin sang legenda pun akhirnya tiba. Sontak saja para preman itu terkejut. Kenshin pun dengan santuy bertarung dengan tangan kosong. Kelincahannya, sang preman pun tidak ada yang berhasil mengenainya. Akhirnya, Kenshin pun mengeluarkan pedang mata terbaliknya. Akibat kejadian itu, Kenshin pun dipenjara bersama dengan Sonosuke. Sonosuke pun terkejut ketika mendengar nama Batosai disebut. Mengetahui Batosai sang legenda sudah kembali, Laksamana pun memanggil Kenshin. Namun, Kenshin sudah pensiun untuk tidak membunuh lagi. Laksamana pun memohon kepada Kenshin untuk meminjamkan kekuatannya untuk memberantas para mafia tersebut. Namun Kenshin menolak. Hajime yang kesal langsung mengajak Kenshin untuk bertarung. Setelah dinyatakan tidak bersalah, Kenshin pun keluar dari tahanan dan terkejut melihat Kaoru sudah menantinya di luar. Di tempat lain, adik Kaoru bertemu dengan Megumi yang sedang dikejar oleh Jin-e. Megumi pun meminta pertolongan kepadanya. Ia pun dibawa ke perguruan. Di sana mereka saling berkenalan dan berjanji untuk saling menjaga. Di suatu malam, Kenshin, Megumi, Kaoru, dan adiknya sedang makan dan didatangi oleh Polem. Tak lama datanglah Sonosuke yang mengatakan dirinya lebih kuat dari Batosai. Dan akhirnya pertarungan pun terjadi di luar. Sonosuke mengeluarkan pedangnya yang beratnya mencapai 70 kg. Tentu Sonosuke bukan petarung sembarangan. Santunya, Kenshin pun mengatakan kepada Sonosuke bahwa ia tidak pantas bekerja untuk Polem. Beberapa waktu kemudian terjadi wabah pencemaran air, yang sontak saja Megumi menyadari bahwa hal itu adalah ulah si Polem yang ingin menguasai semua tanah yang ada di sana. Di suatu sungai, Kenshin menghampiri Megumi, dan Megumi bercerita ia adalah mantan pembuat opium tersebut. Ia ingin menyerahkan diri dan membujuk Polem untuk menghentikan semua ini. Pada suatu malam, Kenshin pun kepikiran dengan Megumi, dan akhirnya memutuskan untuk membantu Megumi dengan temannya yang bernama Sonosuke, dan meminta Kaoru beserta adiknya untuk tetap tinggal di perguruan. Tidak berselang lama, terdengar keributan dari luar. Dan ternyata itu Kenshin dan Sonosuke yang telah tiba di rumah si Polem. Dan akhirnya Kenshin dan Sonosuke menumbangkan semua samurai yang ada di sana. Setibanya di dalam, ia pun bertemu dengan pendeta yang jago bela diri. Sonosuke pun mempersilahkan Kenshin untuk naik ke atas tangga, dan si pendeta menjadi urusannya. Bertarung dengan tangan kosong hingga menguras tenaga mereka. Sonosuke pun meminta untuk berhenti sejenak, mengeluarkan makanan dan minuman untuk memulihkan tenaganya. Pertarungan pun dilanjutkan kembali, dan akhirnya dimenangkan oleh Sonosuke. Kembali kepada Kenshin yang bertemu Ken, sang samurai bertopeng.
Ia pun berhasil mengalahkan Ken tanpa harus membunuhnya. Saat Kenshin dan Sanosuke ingin masuk ke ruangan si Polem, tiba-tiba tembakan dilancarkan dari dalam. Tidak lama Hajime datang terlambat karena macet. Ia pun menginformasikan bahwa alat itu hanya bisa menyerang di satu titik saja. Hajime pun memberitahu kepada Kenshin bahwa Kaoru diculik oleh Jin-E di tengah kuil sana. Setibanya Kenshin di sana langsung disambut oleh Jin-E yang sudah menunggunya sejak lama. Membuang waktu, Jin-E pun langsung menyerang Kenshin dan berhasil melukainya. Ia pun menggunakan mata saktinya untuk melumpuhkan Kaoru. Melihat hal itu, Kenshin pun akhirnya mengeluarkan jati dirinya yang sebenarnya. Kenshin pun mampu melukai kepala Jin-E dengan pedang terbaliknya. Karena Jin-E bersikukuh untuk melanjutkan pertarungannya, akhirnya Kenshin pun mengeluarkan kuda-kuda yang biasa ia gunakan saat menghabisi lawan-lawannya. Saat Kenshin ingin menghabisinya dengan pedangnya, Kaoru tersadar dan berteriak kepada Kenshin bahwa ia tidak ingin melihatnya seperti dulu lagi. Namun Jin-E tetap ngeyel dan bangun lagi. Alih-alih ingin bertarung lagi, ia pun menusukkan pedangnya ke tubuhnya sendiri. Setelah pertarungan selesai, Hajime pun datang bersama anak buahnya. Si Polem pun ditangkap beserta para samurai dan mencabut izin pedangnya. Kaoru, Megumi, Sanosuke, dan Kenshin bisa hidup dengan tenang dan akan menghidupkan kembali perguruan pedang tersebut. Tamat. Jangan lupa like, comment, and subscribe.